Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam suasana ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada, kami masih sehat, ini semua adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan ini semua adalah satu bukti bahwa Engkau terus menjagai, mencukupi dan memberkati kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya setiap kata yang keluar dari hamba-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri yang merupakan isi hati-Mu. Dan biar kiranya firman yang dalam pengurapan itu mengubahkan kehidupan kami, memberikan jalan keluar, memberikan kami keyakinan, dan juga menyembuhkan serta memulihkan setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali lagi dalam perjumpaan kita dalam ibadah online kita. Tentunya saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara agar saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat. Karena masih dalam suasana PSBB, kita patuhi, tetap tinggal di rumah. Dan keluar itu kalau memang betul-betul ada suatu keperluan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini, hari di mana 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, atau 50 hari setelah kebangkitan Isa Al-Masih, itu kita memperingatinya sebagai hari Pentakosta, yaitu hari ke-50, di mana hari itu merupakan hari penggenapan, di mana Allah berjanji dan Yesus berkata bahwa aku akan kembali kepada Bapa. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai piatu, sebab aku akan minta kepada Bapa agar ia mengirimkan rohnya yang akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan peristiwa Pentakosta pertama kali itu adalah di loteng Yerusalem, di mana Allah mencurahkan rohnya kepada rasul-rasulnya. Dan sampai saat ini rohnya itu masih ada bersama-sama dengan kita, yaitu dalam wujud Roh Kudus yang akan selalu menjaga, menemani kita, memberikan penghiburan, dan yang selalu dekat dengan kita. Pada kesempatan ini tentunya saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi saudara yang saat ini baru pertama kali ikut bersama-sama dalam ibadah online kita. Tentunya kami sangat senang, kami berharap agar Bapak Ibu Saudara-saudara juga diberkati dalam kebersamaan kita dalam ibadah online kita pada saat ini. Dan firman Tuhan hari ini akan kita sama-sama menikmati bagaimana perjumpaan dengan Allah. Seringkali banyak pertanyaan, lalu di mana Allah itu sekarang? Apakah di surga, apakah di bumi? Ada yang bilang di hati. Nah, kita akan bersama-sama, kita akan lihat bagaimana firman berkata tentang Allah yang kita sembah itu, Allah yang berkuasa itu senantiasa ada bersama dengan kita. Kita akan buka Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita baca barusan adalah satu peristiwa yang dialami oleh Musa, Nabi Musa.
Nah, Musa ini saat itu dia dalam kesehari-hariannya adalah sebagai penggembala kambing domba milik mertuanya Imam Jitro. Dalam kesempatan itu tiba-tiba Musa melihat ada belukar menyala tapi tidak terbakar. Dan saat itulah dia kaget dan dia mendekati itu. Lalu terjadilah dialog antara Musa dengan Allah. Sebab saat itulah saat perjumpaan Musa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa memahami dan perjumpaan itu, perjumpaan Allah dengan siapapun, baik dengan Musa atau kepada pribadi siapapun, itu sangat penting bahwa kita harus memahami, kita harus mengenal bahwa saat itu Allah sedang berbicara dan saat itu adalah unik. Saat Allah berbicara itu unik. Kalau sampai kita tidak tahu saat Allah berbicara, waduh, kita harus periksa dalamnya kita. Sebab Allah itu senang berbicara. Bagaikan bapak kepada anaknya, nggak mungkin seorang bapak itu diam aja. Dia akan banyak berbicara, dia akan banyak kasih tahu, akan banyak kasih nasihat, akan banyak hal-hal yang merasa perlu untuk diberitahukan. Jadi kalau sampai kita tidak paham kapan Allah berbicara, kita pertama-tama harus periksa dulu. Jangan-jangan ada masalah dengan batin, dengan kerohanian kita. Allah berbicara dengan banyak cara. Caranya Allah berbicara itu macam-macam, ya, bisa melalui firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, bisa melalui mimpi, bisa juga melalui penglihatan, juga bisa juga melalui malaikat tiba-tiba menampakkan diri, atau bisa juga melalui penderitaan. Pokoknya banyak cara Allah untuk berbicara kepada umatnya, kepada kita. Dan saat yang kita baca ini, Allah ingin berjumpa dengan Musa, dan dia melalui belukar yang menyala. Yang dilihat oleh Musa itu begitu unik, sehingga Musa tertarik untuk mencari tahu apa gerangan yang terjadi. Cara Allah berbicara itu sebetulnya bukan masalah. Cara Allah dengan berbagai cara itu nggak penting. Yang penting Allahnya itu berbicara, itu penting. Sebab kalau kita pelajari, suatu ketika pernah Abraham atau Nabi Ibrahim, yang sebenarnya Allah berjanji akan memberikan dia keturunan. Sampai Allah bilang, kau lihat bintang-bintang di langit, itulah nanti keturunanmu. Gak percaya juga, engkau lihat pasir di pantai. Saat itu Abraham percaya, dia yakin. Tapi tunggu punya tunggu, ternyata janji itu tidak juga digenapi, sehingga imannya mulai goyah. Waduh, jangan-jangan Allah ini lupa sama janjinya. Waduh, jangan-jangan Allah ini mulai tidak sayang lagi sama aku, sehingga dia mulai goyah, lalu dia mengambil inisiatif sendiri, di mana pada akhirnya dia lalu menikahi yang namanya Hagar. Ya, apa yang terjadi? Setelah itu dikatakan Allah berhenti bicara. Allah tidak berbicara itu bukan sehari dua hari. Ternyata Allah berhenti bicara itu selama 13 atau 14 tahun. Ketika Abraham mulai meragukan, dikatakan itu umurnya Abraham itu sekitar 86 tahun. Baru ketika Abraham sudah umur 100, ya 99, barulah Allah menyatakan dirinya, dan
Istrinya itu hamil dan lahirlah anak yang merupakan anak perjanjian itu yang bernama Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah pentingnya Allah berbicara. Kalau soal caranya, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk dia bisa berbicara kepada siapapun. Kepada Musa, kepada Abraham, kepada nabi-nabi, bahkan sampai kepada kita pun Allah akan terus berbicara. Kenapa Allah perlu berbicara? Karena dia perlu untuk terus membimbing kita. Jadi bukan caranya, tapi Allah berbicara itu sangat penting. Dan saat yang kita baca tadi, Allah berbicara kepada Musa. Ketika Allah berbicara kepada Musa, itu pasti peristiwanya unik. Dan ketika Allah berbicara kepada Musa, Musa pun tahu bahwa yang sedang berbicara itu Allah. Selain itu, Musa juga mengerti apa yang dibicarakan. Jadi kalau seorang bicara, kita tahu dia bicara, tapi kita nggak ngerti, itu sama aja bohong. Tetapi kalau Allah berbicara, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Hal itu antara lain pasti unik. Unik artinya sesuatu yang terjadi yang tidak semestinya. Ada kejadian aneh nih. Waduh, ada apa nih? Mungkin Allah sedang ingin berbicara, seperti Musa juga. Dan ketika berbicara kita tahu, oh, rupanya Allah sedang berbicara. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Itu kita tahu bahwa Allah. Dan lebih daripada itu, kita bisa mengerti maksud Allah. Seperti Musa juga mengerti. Dia berdialog bagaimana Allah punya rencana besar dalam hidupnya. Musa sempat menolak, Musa sempat merasa dia itu nggak mampu. Tapi Tuhan terus meyakinkan bahwa aku ada yang aku ada. Aku yang akan memimpin engkau dengan tanganku yang kuat. Sehingga Musa menjadi yakin. Nah, itulah dimana perjumpaan seorang Musa, seorang Nabi Musa bertemu dengan Allahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita merenung, pernah kita mengalami sesuatu yang unik, sesudah kejadian itu lalu itu kita tahu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, itulah saat Allah sedang berbicara. Pasti seberapa banyak di antara kita pernah mengalami hal-hal yang khusus. Karena Allah kalau datang kepada secara pribadi, dia itu datang secara khusus. Kadang-kadang secara umum, tapi untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang pribadi, dia akan datang secara khusus. Saya percaya bahwa Allah bukan cuma datang kepada Musa, tapi dia juga datang kepada kita hari ini. Dia berbicara kepada kita, dia akan menyampaikan hal-hal penting yang itu bisa menguatkan kita, yang itu menjawab persoalan kita, yang itu memberikan kelegaan kepada kita, yang itu bahkan melakukan mujizat demi mujizat besar. Karena tidak ada sesuatu yang sukar bagi Allah, dan dia akan melakukannya bagi kita. Itulah perjumpaan Allah Bapa, Allah berjumpa dengan umatnya. Tadi kita ambil contoh yaitu Allah berjumpa dengan Musa. Dan berikutnya bagaimana Allah juga akan berjumpa dengan umatnya melalui Yesus Kristus. Kita akan baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang kita baca adalah murid-murid waktu Yesus bilang, aku akan pulang kepada Bapa, lalu nanti aku akan minta Bapa kirim rohnya. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Nah, si Filipus itu nanya, Tuhan, kalau gitu tunjukkan di mana Bapa. Nanti aku akan datang sama dia. Dan Yesus bilang, kalau engkau sudah sekian lama sama aku, tapi engkau masih nanya-nanya juga Bapa, ketahuilah, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal yang kedua ini, murid-murid berjumpa dengan Allah dalam wujud Yesus Kristus sebagai manusia. Jadi Yesus bilang, engkau berjumpa dengan aku, itu adalah engkau berjumpa dengan Bapa. Jadi yang kedua, perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan perjumpaan ini sudah berjumpa, yaitu murid-muridnya. Ketika Yesus dalam wujud manusia, Allah berjumpa dengan umatnya, di mana Allah dalam wujud manusia, yaitu dalam Yesus Kristus, dia memberikan kekuatan, memberikan keyakinan, melakukan banyak mukjizat, melakukan pengajaran, memberitahu bahwa ada kehidupan yang jauh lebih mulia, dan itu kehidupan kekal di sana. Dan Yesus ajarkan itu. Nah, perjumpaan melalui Allah yang kedua ini adalah perjumpaan melalui Yesus Kristus. Lalu bagaimana menyikapinya? Yaitu tadi, jadi murid-muridnya harus selalu dekat dengan Yesus, harus selalu mendengarkan suaranya, mendengarkan pengajarannya, melakukan teladan demi teladannya, bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada orang banyak, bagaimana Yesus melakukan mukjizat demi mukjizat. Itu semua adalah diperlihatkan agar murid-muridnya yakin bahwa itu adalah perjumpaan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kehendaknya adalah agar murid-murid terus selalu bersamanya sampai pada akhirnya ketika Yesus kembali dan murid-muridnya itu sudah siap untuk melakukan tugas-tugasnya. Jadi kita sudah tahu bagaimana Allah ingin berjumpa dengan manusia. Tadi dalam kisah pertama tadi, Allah berjumpa dengan Nabi Musa melalui belukar yang menyala, yang unik, di mana Allah berbicara, kenal, mengerti. Yang kedua adalah bahwa Allah berjumpa dengan umatnya melalui Yesus Kristus. Dan kejadian itu sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada di dalam dunia sebagai manusia. Berikutnya adalah ketika Allah dalam wujud Yesus naik ke surga, lalu Allah mencurahkan rohnya dalam wujud Roh Kudus seperti yang dijanjikan, yang kita sebut hari Pantekosta. Itu penting banget bagi kita, sebab di situ sekali lagi Allah ingin meyakinkan bahwa apa yang dijanjikan itu adalah benar, bahwa Allah itu setia terhadap janji-janjinya. Kalau dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, Allah betul-betul tidak tinggalkan. Kalau dia katakan, aku akan menolong engkau, aku akan pegang dengan tanganku yang kuat, dia betul-betul tidak akan melepaskan dan tetap memegang kita, asalkan kita juga tetap mau untuk terus dibimbing dan dipimpin oleh Allah. Berikutnya kita akan baca di mana Allah dalam wujud Roh Kudus menjumpai kita.
1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang kita sudah langsung paham bahwa Allah dalam wujud Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah sendiri, yang kita baca tadi, ternyata Dia diam di dalam hidup kita. Sebab dikatakan bahwa hidup kita adalah bagaikan bait Allah, lalu Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus jaga tubuh kita tetap kudus. Jangan kotori tubuh kita dengan hal-hal yang jahat, dengan pikiran-pikiran yang jahat, dengan niat-niat yang di luar kehendak Allah. Mulailah mengerti, belajarlah bagaimana supaya Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Tentunya tubuh yang kudus, yang suci, yang bersih. Karena ketika Roh Allah itu, Roh Kudus itu tinggal, Dia akan membantu kita, Dia akan menemani kita, Dia akan sebagai penghibur. Dia itu Roh Allah sendiri. Jadi Roh Allah dan Roh kita itu bersama-sama. Itu luar biasa. Karena Allah itu ternyata mau tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah Roh Kudus. Sehingga memungkinkan kita tetap kuat, memungkinkan kita tetap semangat, memungkinkan kita tetap yakin. Nah, kekuatan itu seperti kalau kita ada sampai hari ini, kita tetap sehat, kita tetap bisa menjaga diri, kita masih tetap bisa melakukan apapun, walaupun hidup itu katanya penuh dengan perjuangan, tapi ternyata kita tetap kuat. Dan ketahuilah, itu kekuatan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, sehingga memungkinkan kita tetap kuat. Itu sebabnya kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih tetap sehat, ya itu kita wajib harus kita sadari dan perlu kita mengucap syukur bahwa semua itu adalah anugerah Allah dalam wujud Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, yang membuat kita jadi tetap kuat, kita tetap jadi semangat dalam hari demi hari kita, dalam perjalanan hidup kita. Jangan kita jalan sendiri. Kalau kita jalan dengan kekuatan kita, suatu ketika kita pasti jadi lemah. Suatu ketika kita jadi stres, ketika mulai merasa tubuh ini sakit, ada banyak gangguan, lalu kita menjadi bingung. Nah, kalau kita bersama-sama dengan Allah dalam keadaan apapun, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam perjalanan saya pribadi sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala jemaat, banyak saya lihat bagaimana Allah melakukan mujizat demi mujizat, melakukan pertolongan demi pertolongan kepada umatnya, kepada domba-dombanya. Dan sekian banyaknya, seringkali kalau ada jemaat yang bercerita begitu ya, sampai kadang-kadang saya lupa gitu. Dan kalau sudah saya ingat, oh iya benar ya, iya benar, dulu pernah kejadian itu. Waduh, luar biasa. Allah melakukan banyak mujizat untuk kita menjadi selalu kuat, untuk kita mengingatkan kembali bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dan ada juga beberapa kesaksian yang selalu saya ingat, yang itu menjadi kekuatan bagi saya. Ada seorang bapak, kalau dilihat dari ibadahnya, ya begitulah,
kita menyebutnya tuh ibadah angin-anginan begitu ya. Kalau lagi semangat, kalau lagi tidak. Tapi untungnya Allah itu baik begitu. Nah kalau temannya, tetangganya mau beribadah, ya tentunya bukan dalam suasana PSBB ya. Ketika temannya mau beribadah, tentu temannya ajakin, ayo kita beribadah. Wah dia tuh seringkali ngeyel, ngerti ya, ngeyel, ngeledek gitu ya. Udahlah kau berangkat duluan, kirim salam ya, kirim salam sama pendeta, kirim salam sama Tuhan Yesus begitu ya. Jadi ini jemaat seringkali ngadu sama saya. Lalu saya bilang sudahlah, nggak apa-apa, kita doakan. Terkadang kalau mau ibadah juga diajakin lagi sama tetangganya yang itu juga, ayo kita beribadah. Wah dia bilangnya begini nih, saya masih ingat, udah berangkat duluan lah, ini saya jasnya ini belum kering, saya nungguin jasnya kering, nanti saya berangkat menyusul. Lalu dia ketawa-ketawa begitu ya. Nah suatu ketika tetangganya ini kasih tahu, Pak, itu satu jemaat, saya nggak sebut namanya ya, dia itu sakitnya sudah seminggu di rumah sakit dan semakin hari semakin payah seperti itu. Loh kenapa baru sekarang kasih tahu? Saya bilang begitu, saya tidak kasih tahu sebab saya lihat dia beribadahnya tidak aktif begitu. Saya bilang oh ya kalau begitu diutuslah beberapa orang ibu-ibu gitu ya, diutus beberapa ibu-ibu, kamu menjenguk dulu ya, kamu menjenguk, nanti setelah itu kasih tahu, laporkan kepada saya, dan saya sudah ada jadwal untuk ada yang harus saya kunjungi yang juga sakit begitu. Nah lalu ketika saya di tempat lain yang mengunjungi itu, nah beberapa orang ibu ini menemui saya. Lalu saya tanya, bagaimana hasil kunjunganmu? Mereka diam begitu ya. Ada apa? Dia bilang, waduh Pak Pendeta, kenapa? Kenapa pula? Kayaknya kita tinggal menunggu saja. Loh, kenapa tinggal menunggu? Sudah tidak ada harapan katanya. Terus lalu bagaimana? Ya udah kami udah kunjungi dan sebaiknya Pak Pendeta cepat-cepatlah datang sebelum nanti sudah tidak ada. Saya pikir ya kalau tidak ada saya tinggal kubur aja toh, nggak ada susah-susahnya kan. Tapi saya bilang besok saya akan datang. Nah pagi-pagi saya mengunjungi. Ketika saya tiba di tempat itu, saya ketemu dengan dokternya. Ya, jadi dokternya ini sudah dikumpulin keluarganya begitu ya, kumpulin keluarganya. Dokternya tanya, siapa? Saya bilang saya pendetanya. Saya karena ini jemaat saya mau mengunjungi. Lalu saya tanya, sakit apa dok? Apa penyebabnya? Dokter udah kasih obat apa? Bagaimana caranya? Apakah bisa? Waduh, saya banyak bertanya. Dokternya itu sampai sedikit kesel gitu ya. Pikir ini pendeta kok nanyanya kayak diinterogasi begitu. Nah, dokternya bilang, kalau Bapak tanya sakitnya udah macam-macam Pak, katanya. Ginjalnya sudah tidak bekerja, paru-parunya juga sudah rusak, otaknya sudah keracunan, jantungnya, apanya, gula, tetek banget, banyak banget deh. Pokoknya karena saya bukan dokter, jadi saya cuma diem aja begitu ya. Nah si dokter juga ngelihat, dia pikir ini pendeta mau bikin apa nih gitu ya. Nah saya tuh ternyata tidak bikin apa-apa. Nah saya datang ke situ, saya dekati situ ya. Sudah pada ngumpul gitu ya, terus sudah pada nangis. Ya pada nangis ya, rupanya ini mungkin komplikasi kali ya kalau sekarang gitu. Jadi udah bermacam-macam penyakit dan kata dokternya sudah tinggal tunggu saja. Kalaupun keluarga mau pindahkan ke rumah sakit lain, kayaknya sudah nggak mungkin seperti itu. Waktu saya dekati pada nangis semua, dan salah satu anaknya, dan anaknya itu
kenal baik lah, karena kita itu seperti bapak rohaninya, dan waktu menikah juga kita yang nikahi di sini itu. Jadi anaknya sambil nangis bilang gini, Om, Papa, Om, sambil nangis gitu, Om, Papa. Saya bilang, kenapa papamu? Itu, Om. Loh, kenapa kamu menangis? Saya bilang, karena dia sudah sedih dan semua sudah ngumpul begitu. Saya bilang, itu kan masih bernafas, kenapa kamu menangis? Saya bilang begitu. Ya, terus saya bilang, jangan menangis. Saya bilang, kita berdoa. Terus mereka banyak yang tidak seiman begitu. Jadi mereka diam saja, karena hanya keluarga ini yang beriman kepada Yesus Kristus, yang lainnya belum seiman. Tapi mereka tidak banyak bicara, mereka cuma nangis aja. Lalu saya bilang, mulai sekarang pun harus tetap berdoa. Siapa yang jaga malam? Bagi tugas, jangan semuanya jaga malam, nanti sakit semua. Nah, yang jaga malam pun terus berdoa, yang pagi bergantian berdoa. Lalu saya ajak berdoa begitu ya, seperti apa yang Yesus katakan untuk tumpang tangan dengan percaya di dalam namaku agar memperoleh kesembuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, taruhkan belas kasihan-Mu, berikan kesempatan untuk hidup satu kali lagi, nyatakan kuasa-Mu supaya jadi berkat, supaya Engkau sendiri yang melakukannya. Saya berdoa begitu. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, amin, begitu. Nah, terus kan saya harus pamit toh, saya harus pamit, saya pulang. Itu hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu ada ibadah. Ada supir gereja, tetangganya. Lalu saya selalu tanya sama dia, bagaimana bapak itu? Iya, masih sakit Pak Pendeta. Saya bilang, udah mati apa belum? Belum sih. Ya, puji Tuhan. Saya tunggu 1 minggu. Saya berkeyakinan, kalau 1 minggu ini dia tidak mati, berarti Tuhan akan jamah. Soal caranya itu nggak penting, mau langsung, mau seminggu, mau sebulan, tapi hasil akhirnya yang penting. Seminggu kemudian saya tanya lagi sama supir gereja, supir saya, bagaimana tetanggamu? Ya, masih sakit sih, masih di rumah sakit. Belum mati kan? Belum. Wah, saya terima kasih Tuhan. Suatu ketika, minggu kemudian begitu, hari Kamis di tempat ini itu ada doa puasa setiap hari Kamis. Biasanya yang datang tuh ibu-ibu yang sudah selesai rumah tangga gitu, dia datang berdoa dan berpuasa. Nah, kita berkeliling gitu ya, di tikar di bawah, kita menyembah gitu ya, kita berdoa. Nah, jam 12 itu istirahat. Ya kan nggak mungkin kita berdoa nggak berhenti-berhenti. Nah, jam 12 kita istirahat. Ya, karena masih berpuasa, kita beristirahat. Tiba-tiba ada seorang ibu, saya kenal, ini adalah istrinya dari yang sakit itu. Dia datang, dia masuk, ya, dia ke tengah-tengah. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tuh kui begitu ya, kui tahu ya, itu bahasa Cina, bahasa Mandarin itu menyembah gitu ya, sampai sujud begitu. Ya, dia sambil nangis dia bilang gini, Pak Pendeta, terima kasih, suami saya udah pulang, dia udah sembuh, dia betul-betul udah sembuh kata dokter. Dia bilang gitu. Sebetulnya 2 hari yang lalu itu sudah boleh pulang, tetapi saat itu ginjalnya masih belum bekerja. Saya berpikir sambil nangis gitu ya, saya berpikir kalau ginjalnya belum bekerja, uang segunung juga buat cuci darah pasti habis juga. Tapi hari ini diperiksa sama dokter, ternyata ginjalnya pun sudah bekerja. Sekarang ada di rumah no Pak Pendeta. Sambil sujud begitu ya. Oh, tadi dia mau kemari, saya bilang jangan, istirahat dulu. Seperti gitu. Lalu saya bilang begini, Ibu bangun. Jangan sebut-sebut nama saya. Sebab yang menyembuhkan itu bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Enggak, sambil nangis. Emang bener, cuman Pak Pendeta doang yang bilang hidup.
yang lain semua bilang mati, yang lain semua bilang tinggal menunggu. Memang benar, ya. Jadi siapapun kalau ngelihat pasti ya tinggal nunggu dah. Orang udah tinggal cut cut cut, ya tinggal sebentar lagi tuh narik napas ajal, habis itu habis, tinggal nunggu kata dokter. Nah memang betul, semua udah bilang ini tinggal nunggu. Tapi saya saat itu saya bilang masih hidup, masih bernafas. Sekecil apapun kemungkinan, di dalam Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Saya masih ingat waktu itu di tengah-tengah yang lagi pada nangis itu, saya masih sempat bicara, di mana imanmu? Ingatkah waktu Lazarus 4 hari sudah mati dan Yesus bisa bangkitkan jadi hidup lagi. Mari kita tetap kuat. Dan dia bilang, benar, emang Pak Pendeta doang yang bilang hidup, yang lain semua bilang mati. Begitu sambil nangis-nangis, saya bilang bangun, jangan sebut-sebut nama saya, sebab yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saya bilang begitu. Enggak ada alasan bagi kita untuk bermegah-megah. Kita cuma seorang hamba. Kita cuma memohon Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Dan Tuhan jawab. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sangat berkuasa. Memang penting kita percaya bahwa Allah itu bisa melakukan apapun bagi setiap kita. Penting kita mengimani, kita percaya bahwa Allah itu sanggup untuk mengatasi setiap permasalahanmu. Tapi ingat baik-baik, jauh lebih penting agar kita berusaha agar Allah percaya sama kita. Kalau dia percaya sama kita, dia bisa melakukan rencana besarnya. Bukan cuma buat kita, bukan cuma buat kita diberkati, bukan cuma buat kita dan anak-anak keluarga kita, tapi juga untuk banyak orang, agar mereka bisa melihat pribadi Allah, pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu berikutnya mungkin ini kan banyak saksinya, ya, ibu-ibu itu mereka saksinya semua. Nah minggu berikutnya ya mungkin kita kaget kalau sebelumnya terbujur begitu ya, itu dia sudah jalan, ya, dia sudah jalan untuk ke rumah ibadah. Ya saya diam aja, ya nggak ada yang aneh buat saya, sebab memang Tuhan yang melakukan itu. Allah di dalam nama Yesus Kristus yang dia, aku akan melakukan bilur-bilurku lebih daripada cukup untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, begitu kan ya. Nah jadi ketika dia datang sudah berubah dia, ya. Saya masih guyon-guyon, ingatlah kau, nyawamu itu cadangan yang Tuhan berikan, udah sehat lagi. Bayangkan itu perjumpaan dengan Allah, ya. Dia percaya karena sudah mengalami. Namun jauh lebih baik jangan tunggu sampai keadaan seperti itu, ya. Jangan tunggu sampai nanti sudah di rumah sakit, sudah terkapar, baru bilang, Pak Pendeta, kalau sembuh nanti saya akan bersungguh-sungguh. Jangan tunggu nanti terlambat, ya. Mati itu tidak harus tua, mati itu tidak harus sakit, ya. Kapanpun kalau Tuhan mau panggil, itu setiap saat Tuhan bisa panggil. Itu sebabnya dalam setiap perjumpaan kita, baik melalui doa pribadi kita, baik melalui kehidupan kesehari-harian kita, apapun yang kita kerjakan, ada yang profesinya sebagai sales, ada yang sebagai pengusaha, ada yang pedagang, itu semua Tuhan berikan berkat untuk menghidupi kita di dalam dunia ini. Namun harus kita ingat baik-baik bahwa Tuhan itu sudah menebus kita dan dia mau tinggal di dalam hidup kita supaya kita membersihkan diri kita
kita membenahi diri kita, bekerja terus berlaku dengan baik. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur kita. Ya mungkin saudara nggak bisa berdiri di sini menyampaikan firman, tetapi ingat, Tuhan itu punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih bernafas, ingat baik-baik, karena Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Belajar mengerti, karena Allah ingin terus berbicara. Dia ingin menyampaikan hal-hal yang tidak kita ketahui, agar kita menjadi lebih dewasa. Sehari demi sehari kita dibimbing terus, bukan cuma dewasa dalam hal umur, tetapi kita juga menjadi dewasa dalam hal kepribadian kita. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan ajak kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga roh dalam huruf besar itu artinya Roh Kudus, Roh Allah. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa roh yang ada di dalam kita, dia tuh tahu saat kita lagi kesulitan, dia tuh tahu saat kita lagi sedih, dia tuh tahu saat kita lagi dalam permasalahan yang berat begitu, dia tahu dalam keadaan dimana kita kepepet. Dan walaupun Yesus bilang, tetaplah tenang agar engkau bisa berdoa. Tapi kadang-kadang karena kita ini penuh dengan kelemahan, sampai-sampai berdoa pun tidak bisa. Nah, dalam hal itulah roh Allah yang ada di dalam kita bersama-sama dengan roh kita. Ketika kita mulai tunduk, ketika mungkin tidak ada kata-kata lagi yang keluar, hanya air mata saja yang keluar, karena sudah begitu berat dan perih untuk dikatakan. Lalu roh itu naik untuk berbicara. Dia memohon kepada Allah untuk segera turun, menjangkau engkau, untuk segera turun, memberikan pertolongan itu, untuk segera turun, melakukan tanda-tanda ajaib. Itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi, penting untuk kita percaya bahwa Allah sebagai Bapa, Dia mengasihi kita. Penting untuk kita percaya bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang setia akan janjinya. Bahwa penting untuk kita percaya bahwa tidak ada yang sukar bagi Allah untuk melakukan apapun untuk menolong setiap persoalan kita. Namun jauh lebih penting, kita harus terus berusaha agar Allah percaya kepada kita untuk melakukan rencananya, untuk melakukan tanda-tanda ajaibnya, supaya banyak jiwa-jiwa diberkati melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita. Dan Dia bilang, aku akan memberikan engkau melihat sampai anak-anak dari anak-anakmu. Artinya Dia menjamin hidup sehat dan umur panjang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetaplah kuat, tetaplah semangat, yakinlah bahwa engkau tidak sendiri, karena Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, yang Dia sudah naik ke surga, tapi rohnya akan tinggal bersama-sama dengan kita. Tetaplah semangat, tetaplah beriman, tetaplah terus sehat. Saya terus berdoa buat saudara, agar saudara tetap sehat, sampai saatnya Tuhan menghalaukan wabah COVID-19 ini, dan kita menjadi seperti semula, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suaramu, janjimu, pertolonganmu, perlindunganmu, dan kasihmu kepada kami bagaikan seorang bapa yang mengasihi anaknya. Buat kesehatan hari ini, buat berkat hari ini, buat keluarga, teman-teman, dan tempat tinggal berteduh, juga makanan yang Kau sediakan, kami percaya itu semua adalah anugerah-Mu. Jadikan kami tetap sehat, jadikan kami tetap bersemangat, dan berikan kami kekuatan untuk terus melangkah. Karena kami tidak sendiri lagi, kami akan melangkah dengan pasti bersama dengan Engkau. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu, sampai kami melihat jawaban demi jawaban atas setiap permasalahan kami, dan Engkau buat kami bukan cuma sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kami berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau menjangkau di sana. Engkau lihat kebutuhan demi kebutuhan. Engkau lihat permasalahan demi permasalahan. Bukankah Engkau mengasihi? Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya nama Tuhan ditinggikan. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jauh dari dirimu, hidupku hampa dan penuh dosa. Langkah tiada terarah, entah aku kemana. Hanya kegelapan di sekitarku. Kini ku temukanmu, hidup menjadi